Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 285. Anggota keluarga Harto dari Jingering. Fernando secara tidak sengaja melihat lagi Rahman Harto. 3 keluarga berpengaruh dari timur Indonesia, keluarga Sawat, keluarga Suparno dan keluarga Harto. Ketiga keluarga ini adalah keluarga berpengaruh di timur Indolen. Kedudukannya sangat tinggi dan orang-orang selalu memandang baik mereka. 4 keluarga berpengaruh di kota Lautan Timur tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Fernando tidak menyangka bisa bertemu dengan keluarga Harto dari Jingering di sini. Sekarang setelah dipikirkan, 80% kemungkinan pemilik Mercedes G350 dengan Fiat nomor H6666AD adalah Rahman Harto ini. Ternyata adalah Tuan Rahman Harto dari Jingering, senang bertemu dengan Anda. Fernando tersenyum kepada Rahman Harto, tetapi ekspresinya sangat samar. Meskipun keluarga Harto sangat besar, tapi Fernando tidak terlalu memperdulikan. Meskipun keluarga Harto dari Jingering merupakan salah satu dari keluarga paling besar di timur Indonesia, tapi di mata Fernando, keberadaannya sama seperti 4 keluarga berpengaruh di Lautan Timur, kecil seperti semut. Perlu diketahui, aset dan perekonomian keluarga Fernando jumlahnya tak terukur dan dapat mempengaruhi sistem ekonomi dunia. Keluarga Harto dari Jingering di timur Indolen mungkin sangat tinggi, tapi di mata Fernando paling hanyalah kepala semut yang lebih besar. Tapi tetap saja hanya sebuah semut. Haha, saya hanyalah salah satu anak dari keluarga Harto, bisa dibilang tidak memenuhi syarat untuk disebut keluarga Harto dari Jingering. Rahman tersenyum sederhana, tetapi di matanya muncul rasa bangga. Meskipun hanya salah satu dari anak-anak keluarga Harto dari Jingering, tetapi seluruh timur Indonesia setiap kepala keluarga yang pernah bertemu dengan mereka memperlakukannya dengan penuh hormat. Sama seperti sebelumnya, dia berbicara bisnis dengan Sambudi Hadat, kepala keluarga Hadat dari Lautan Timur. Meskipun Rahman Harto sendiri memiliki banyak modal. Di seluruh Indonesia Timur, ada pabrik perangkat medis miliknya, 30% dari semua rumah sakit di timur Indonesia peralatan medisnya, disediakan oleh pabrik Rahman. Namun, Sambudi sebagai orang terkaya di Lautan Timur, kepala keluarga Hadat yang merupakan bagian dari 4 keluarga berpengaruh, statusnya juga sangat tinggi, tetapi sikapnya tidak perlu terlalu menghormati. Tapi Sambudi tetap melakukannya, alasannya adalah bahwa Rahman adalah salah satu anak-anak keluarga Harto dari Jingering. Tuan Rahman baru saja berkata bahwa pernah bertemu sebelumnya, saya tidak tahu kapan. Fernando melihat Rahman. Semakin dia melihat, semakin terasa tidak asing. Di markas kediaman keluarga Hadat. Rahman tertawa, tindakan Tuan Fernando pada saat itu masih saya ingat sangat jelas dan meninggalkan rasa ketakutan di hati saya. Setelah berbicara, dia melihat lebih dalam pada Fernando. Hari itu di rumah keluarga Hadat, dia menerima undangan untuk membicarakan kerjasama mengenai logam emas. Begitu disepakati, apa yang terjadi selanjutnya tidak terduga. Juwono Chandra langsung datang mencari Sambudi Hadat diikuti dengan kedatangan Rianto Hadat. Pada akhirnya hasilnya membuat Rahman terkejut dengan sangat. Rianto dan Sambudi berlutut dan memohon belas kasihan. Seluruh keluarga Hadat menyerahkan hidupnya kepada Fernando. Hal ini membuat citra Fernando sangat dalam. Terhadap pemuda ini, bahkan seorang Rahman Harto pun merasa ketakutan. Baru saja melihat Fernando masuk ke dalam aula, keringatnya segera menetes. Tuan Fernando, pada kenyataannya tidak hanya sisi saya, seluruh keluarga Harto sangat tertarik kepada logam Anda, apakah Tuan Fernando rela untuk menjualnya kepada kami?
Rahman berkata lagi, tentu saja bisa menegosiasikan harganya. Ini, Fernando merenung. Baru saja ketika ia mau menjawab, reporter Sofia, Jamal dan reporter yang lainnya masuk ke dalam aula. Tuan Rahman, ini adalah makan malam perayaan untuk membicarakan sesuatu yang lain, tunggu sampai perjamuan selesai. Kata Fernando dengan ringan. Tentu saja, Rahman tersenyum dan tidak berbicara lagi. Begitu para reporter itu memasuki aula, mereka menyadari bahwa Fernando duduk di posisi utama. Hal ini membuat wajah mereka masing-masing berubah. Mereka segera menyadari bahwa Tuan Muhasir, sang sponsor utama, begitu menghormati Fernando. Fernando duduk di posisi terbaik sangatlah normal. Dan di antara para wartawan ini yang paling panik adalah reporter Jamal. Fernando sekarang dibenci oleh jutaan pemirsa pada dasarnya dikarenakan tulisan tangannya. Misalnya, Fernando seorang pemberontak, tidak menghormati orang tua, dan sangat suka cari muka. Kata-kata ini adalah yang ia tulis dalam buku catatannya. Sekarang, tidak boleh menyinggung Fernando lagi. Jika Fernando mengingat hal-hal ini di dalam hatinya, maka mungkin ia harus kehilangan pekerjaannya. Pikirkan ini, membuat punggung Jamil berkeringat, jantung tidak nyaman, dan ketakutan yang tidak ada bandingannya. Tak lama kemudian, orang-orang telah tiba untuk merayakan perjamuan. Fernando duduk di kursi dan diam tak berbicara. Muhasir berdiri untuk memimpin perjamuan perayaan. Pertama, terima kasih kepada direktur tim program, yang telah mendesain program yang bagus. Kedua, berterima kasih kepada para jurnalis atas kerja keras mereka. Kerja keras mereka dan prestasi hari ini sangat berpengaruh. Berikutnya, adalah untuk terus mendukung tim program untuk terus bersemangat membuat program, Aku Orang Kaya, untuk semakin maju dan mendapat peringkat penonton tertinggi lagi. Akhirnya, ini adalah masalah uang. Proses syuting, Aku Orang Kaya, di masa depan tentunya akan menghabiskan banyak uang. Muhasir mengatakan kepada tim program, selama program ini dilakukan dengan baik, urusan uang jelas tidak menjadi masalah. Kata-kata ini sangat menginspirasi. Kata-kata Muhasir belum selesai diucapkan, sudah disambut oleh tepuk tangan meriah. Tim program terlihat bersemangat. Sponsor-sponsor itu juga tertawa. Semakin baik program, Aku Orang Kaya, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Selanjutnya adalah menikmati hidangan makanan dan minuman yang telah tersedia. Direktur program, produser, saling bergantian untuk bersulang dengan para sponsor. Mereka berjanji bahwa, Aku Orang Kaya, akan dilakukan dengan baik. Adegan itu begitu ramai dan ceria. Dalam waktu sekitar 2 jam, perayaan berakhir. Pak Muhasir, reporter Sofia datang dan menatap Muhasir dan juga menatap Fernando. Membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa dan terlihat gugup. Meski identitas yang pasti dari Fernando belum diketahui, namun dari sikap Muhasir, jelas identitas Fernando tidak biasa saja. Hal ini membuat reporter Sofia agak terdiam. Dan sebelumnya, dia juga mengatakan banyak kata-kata tidak sopan kepada Fernando. Jika Fernando ingat di dalam hati, itu akan jadi masalah. Juan Fernando, kata-kata saya barusan, yang seharusnya saya katakan sudah saya katakan. Apakah ada hal yang hendak Anda koreksi? Muhasir bertanya pada Fernando. Sebagai sponsor utama, Hiu streaming di program, Aku Orang Kaya, memiliki suara yang sangat besar ini setara dengan hak bicara Fernando yang sangat besar. Program saya minggu itu, dihapus dan tidak disiarkan. Fernando menatap Sofia dan berkata, adapun uang 20 miliar itu akan saya kembalikan ke tim program dan Anda dapat memilih orang kurang mampu lainnya dan memberikan 20 miliar. Fernando tidak terlalu tertarik masuk televisi. Tuan Fernando, coba kamu pikirkan lagi. Reporter Sofia wajahnya menjadi pucat, ia membujuk, reputasi Anda benar-benar buruk. Puluhan juta pemirsa tidak senang dengan Anda. Dengan episode Anda nanti, Anda dapat memperbaiki reputasi Anda. Aku tidak peduli dengan ketenaran atau apapun. Fernando berkata dengan ringan.
Bagaimana dengan episode Hadi berikutnya? Wartawan Jamil juga bertanya. Dia tidak bodoh dan tahu bahwa identitas Fernando tidak biasa, ia segera memperlakukannya dengan hormat. Dan ada perbedaan antara Hadi dan Fernando. Fernando akan dengan rela, tapi bagaimana dengan Hadi? Siaran lanjutan Hadi semuanya tidak akan berubah dan tetap seperti dulu. Fernando berkata dengan ringan Hadi memenangkan peringkat pertama, kedepannya pasti akan dapat menghasilkan banyak uang untuk Fernando, jadi tidak perlu juga menghapus bagian Hadi. Tentu saja, jika Hadi mengambil 20 miliar itu dan melakukan pelanggaran terhadap aturan. Aku adalah miliarder, Fernando tidak akan diam saja, bab 286. Baiklah, Tuan Fernando, reporter Jamil buru-buru berkata, di dalam aula, sponsor, tim program saling bersantai sejenak. Saat perjamuan perayaan ini selesai, sederet orang berjalan di luar restoran. Di luar restoran, Fernando berjalan ke mobilnya dan Rahman mengikuti. Mercedes G350-nya, diparkir di sebelah Fernando. Tuan Fernando, apa pendapatmu tentang hal yang saya katakan tadi? Rahman tidak terburu-buru naik mobil, tetapi tersenyum dan menatap Fernando. Keluarga Harto mau logam Californium saya kalaupun saya ingin menjualnya, saya tidak bisa menjualnya. Fernando berkata, logam Californium pada dasarnya dibuat menjadi instrumen radioterapi, jika dijual ke rumah sakit, bisa digunakan untuk perawatan kanker, tetapi tidak ada yang tersisa. Tuan Fernando, kamu benar-benar suka bercanda. Rahman menggelengkan kepalanya, matanya melintas. Bab 286. Seluruh rumah sakit utama di Timur Indoland, 30% dari peralatan medisnya disediakan oleh saya. Oleh karena itu, jumlah instrumen radioterapi di rumah sakit besar, saya juga mengetahuinya. Dan langkah-langkah produksi instrumen radioterapi logam sangat kompleks dan tidak mungkin secepat itu kehabisan, pasti ada sedikit yang tersisa. Petik 2. Menurut informasi yang diberikan kepada saya oleh keluarga Harto, setengah dari logam itu dijual ke zona perang Timur Indoland. Seperempat dari mereka, dibuat menjadi instrumen radioterapi logam, dan seperempatnya tidak habis. Mendengar ini, Fernando mengerutkan kening tanpa jejak. Rahman benar, logam emas itu memang hanya tersisa 1/4. Alasan mengapa ada begitu banyak yang tersisa adalah karena kekuatan keluarga Haddad, paling banyak berpengaruh di kota Lautan Timur dan sekitarnya. Oleh karena itu produksi peralatan radioterapi logam Californium hanya beberapa lusin dan hanya ada di beberapa kota sekitar. Ada banyak perlawanan apabila diletakkan di semua kota besar di wilayah Timur Indoland. Karena setiap kali perangkat radioterapi logam diluncurkan di sebuah kota, sama saja dengan mendahului kepentingan perusahaan perangkat medis lainnya di kota itu. Perusahaan-perusahaan perangkat medis itu tentunya tidak dapat menyaksikan kepentingan mereka sendiri dirampok, sehingga dengan tegas menolak peralatan radioterapi logam emas keluarga Haddad masuk. Selama waktu ini, Cicilia juga sibuk dengan tata letak peralatan radioterapi di seluruh wilayah timur, tetapi di bawah tekanan berat, hasilnya kecil. Hal ini juga menghasilkan 1/4 dari logam Californium menganggur, ingin disalurkan, tidak ada tempat yang bersedia menggunakan. Tuan Rahman cukup terinformasi dengan baik. Fernando melihat Rahman dengan tatapan sedikit dingin. Ah tidak juga, bukan informasi saya yang baik, adalah keluarga Harto dari Jingering yang mendapat informasi yang baik. Rahman tertawa dan berkata keluarga Harto dari Jingering, 4 kata yang ditekankan di beberapa poin. Fernando tentunya memahami arti kata-kata Rahman. Dia membawa keluarga Harto dari Jingering untuk memberi tekanan pada Fernando. Tuan Fernando, logam yang satu itu memiliki perkiraan harga sekitar 20 triliun. Rahman melanjutkan, hanya ada 1/4 yang tersisa, dan itu 5 triliun. Bagaimana kalau begini, keluarga Harto bersedia membayar 10 triliun untuk membeli 1/4 yang ada di tangan Anda. Bisnis ini, benar-benar sangat menguntungkan bagi Tuan Fernando. Silahkan Tuan Fernando pertimbangkan.
Fernando mencibir, Tuan Rahman memainkan semua dengan baik, bahkan jika itu hanya seperempat. Namun, jika dibuat menjadi alat radioterapi logam, dimasukkan ke rumah sakit dapat digunakan untuk pengobatan kanker. 5 atau 10 tahun ke depan akan menghasilkan lebih dari 10 triliun. Menurut perkiraan saya, selama 5 tahun setidaknya mencapai 20 triliun, keuntungan sebesar itu, menurut Anda, mengapa saya harus menjual kepada Anda? Rahman terlihat tidak berubah, tersenyum dan berkata, Tuan Fernando, Anda benar. Seperempat dari pendapatan selama 5 tahun ke depan, setidaknya 20 triliun. Namun, seluruh perangkat medis timur Indonesia, 30% dikendalikan oleh kami. Para pemimpin rumah sakit besar di 43 kota di timur Indonesia mengenal saya dan memiliki kerjasama yang mendalam. Selama saya mengucapkan sepatah kata, saya jamin mereka yang berada di rumah sakit tidak akan membiarkan Anda memasukkan perangkat radioterapi logam. Mata Rahman penuh percaya diri. Maka seperempat logam yang berada di tangan Anda tidak akan ada gunanya. Bahkan alat radioterapi yang sudah Anda masukkan akan dikembalikan. Logam emas yang ada di tanganmu itu akan menjadi sia-sia. Fernando, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya, jika tidak, rencana Anda sebelumnya akan berubah menjadi sia-sia. Logam itu juga akan membusuk di tanganmu dan jadi tidak berguna. Petik 2. Setelah selesai mendengarkan, Fernando melirik Rahman dan suaranya tenang. Apakah kamu mengancamku? Iya, mengancam. Rahman langsung mengakui. Wajahnya tersenyum dan menjadi dingin. Dan bukan aku yang mengancammu, tapi salah satu dari 3 keluarga besar di Timur Indoland, keluarga Harto lah yang mengancammu. Jika Anda menjual logam tersebut seharga 10 triliun, itu adalah sukacita. Di sekitar kota Lautan Timur, rumah sakit besar di lebih dari puluhan kota yang menggunakan peralatan radioterapi logam telah mampu memberi Anda banyak uang, Anda harus puas. Jika kamu tidak mau menjual, maka aku minta maaf, jangan salahkan keluarga Harto. Alat radioterapi logam di lebih dari puluhan kota itu semuanya akan kembali ke tangan Anda dan berubah menjadi tumpukan limbah. Dan saya berjanji, seluruh rumah sakit di Timur Indoland, bukan satu, akan menentang Anda untuk menempatkan peralatan radioterapi. Petik 2. Anda juga akan kehilangan darah tidak bisa kembali. Hanya membuat alat radioterapi logam, semua memiliki banyak uang. Setelah mengatakan itu, Rahman menatap Fernando dan menunggunya untuk memutuskan. Menurutnya, Fernando tidak akan menolak. Jika dijual, itu bagus untuk kedua belah pihak. Jika tidak dijual, Fernando kehilangan uang secara sepihak dan jumlah uangnya juga banyak. Peralatan radioterapi logam itu, biaya setidaknya 20 triliun. Lebih penting lagi, logam kalifornium yang tersisa di tangan Fernando benar-benar tidak berguna dan langsung berubah menjadi barang rongsokan. Dan juga akan menyinggung keluarga Harto. Oleh karena itu, Rahman percaya bahwa selama orang mempunyai sedikit pemikiran, pasti akan setuju. Fernando, tentu saja akan mengatakan ya. Tidak ada yang pernah mengancamku sepertimu. Fernando merasakan beberapa emosi dan melambaikan tangan. Tuan Fernando, apa yang kamu inginkan? Muhasir segera datang. Dia juga salah satu sponsor, aku adalah miliarder. Fernando melihat Rahman. Ya, Tuan Rahman mensponsori 2 triliun untuk aku adalah miliarder, Muhasir berkata. Keluarkan dia dari grup, dan kembalikan uang 2 triliun itu, juga keluarkan dari akun perusahaan kami, kata Fernando dengan ringan. Baiklah, Tuan Fernando. Muhasir mengeluarkan ponselnya dan segera menendang Rahman keluar dari obrolan grup sponsor, aku adalah miliarder. Ding dong, ponsel Rahman tiba-tiba terdengar cepat. Dia mengambilnya dan berkata, Anda telah dikeluarkan dari obrolan grup. Fernando, beraninya kamu? Rahman menatap dengan mata marah yang membara. Fernando ini, bukan untuk memandangnya sama sekali, tidak menganggap keluarga Harto yang berada di belakangmu. Ini hanya pelajaran kecil, Fernando membuka pintu dan memiringkan kepala kepada Rahman.
Adapun apa yang Anda katakan masalah menjual logam Californium, saya sarankan Anda pulang, tidur, dan memiliki segalanya dalam mimpi Anda. Selain itu, kamu bilang itu tidak akan menghabiskan biaya apa-apa dan mengubah logam yang ada di tanganku menjadi tidak berguna. Bab 287. Karena kamu telah berkata demikian, aku harap kamu tidak berbicara omong kosong, pegang janjimu. Biarkan aku rugi kehilangan uangku, biarkan logam Californium menjadi limbah. Sudut mulut Fernando memperlihatkan senyuman mempermainkan. Jika tidak bisa melakukannya, itu benar-benar tidak berguna bagaimanapun keluarga Harto, di mataku, hanya seperti seekor semut. Aku sangat berharap semut ini dapat memberi aku sedikit kejutan, menambahkan kesenangan untuk kehidupanku yang membosankan. Usai bicara, Fernando masuk ke mobil. Brum, brum. Velvire mendesing pergi. Fernando, kamu benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya mengatakan, di matamu keluarga Harto, hanyalah seekor semut. Wajah Rahman, tiba-tiba memperlihatkan tatapan mengejek, seolah-olah ketemu seorang idiot. Apakah kamu kira setelah kamu mengendalikan keluarga Haddad, kamu akan menjadi sangat hebat, dan meninggikan dirimu sendiri? Kamu harus tahu keluarga Haddad di depan keluarga Harto, hanya seperti seekor semut. Aku tidak sangka kamu begitu tidak tahu diri. Baiklah, aku akan melaporkan ini ke keluarga Harto sekarang. Petinggi keluarga Harto jika tahu ada orang berani meremehkan keluarga Harto, pasti akan marah besar. Pada saat itu, seluruh kota Lautan Timur akan merasakan resikonya. Dan keluarga Harto, jika ingin membunuh seorang Fernando, tidak ada bedanya seperti membunuh seekor semut. Herman menggerutu sendiri. Meninggalkan restoran, Fernando langsung pergi ke Gunung Idaman Awan. Sekarang sudah malam, Fernando mau pulang, namun, bip bip bip, tiba-tiba, ponselnya berdering. Mengecek ponselnya, ternyata telepon dari Aziz. Beberapa hari ini, Aziz sibuk dengan pekerjaan di supermarket Warun, menelponnya di tengah malam ini, harusnya ada masalah yang sangat mendesak. Halo, Fernando menjawab telepon. Pak Fernando, ada masalah buruk. Terdengar suara cemas Aziz, supermarket kita didatangi banyak orang asing, mereka sedang menghancurkan supermarket. Di telepon, terdengar suara-suara lemparan dan penghancuran. Penghancuran. Fernando mengerutkan kening, aku segera ke sana. Hiu streaming sendiri, sudah mulai stabil, sudah beroperasi dengan stabil, apabila terus seperti ini, bisa beroperasi dengan lancar, maka terdaftar di Bursa Efek dalam 1 tahun, adalah hal yang pasti. Kekhawatiran terbesar Fernando sekarang adalah supermarket Warun. Ingin membuat supermarket Warun menjadi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dalam setahun, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi daripada Hiu Streaming ingin membuat supermarket Warun menjadi go public, setidaknya di seluruh Timur Indoland, pastinya harus memiliki cabang untuk supermarket Warun. Tapi Fernando tidak menyangka, supermarket Warun di kota Lautan Timur saja belum stabil, apalagi di seluruh Timur Indoland, tetapi sekarang, ada orang yang berani datang untuk menghancurkan. Benar-benar cari mati. Api kemarahan membara di hati Fernando. Fernando menginjak pedal gas, kecepatan Velvire meningkat pesat, menuju supermarket Warun. Sekitar 15 menit kemudian, Fernando tiba di kantor pusat supermarket Warun. Sekarang sudah lebih dari jam 10 malam, sebagian besar supermarket sudah tutup, hanya supermarket Warun, lampu masih terang. Di dalam supermarket, terlihat belasan bayangan orang yang bergerak. Orang-orang ini, tubuhnya bertato, rambutnya berwarna-warni, ganas, terlihat sangat tidak ramah. Mereka memegang pentungan baseball, pipa baja, tongkat besi, menghancurkan barang-barang di dalam supermarket, mereka tampak gila dan arogan. Rak-rak berjatuhan, barang-barang di dalamnya, tersebar berantakan di lantai. Keripik, cake, biskuit, kuaci. Di sampingnya ada beberapa barang elektronik rumah tangga, penanak nasi, kipas angin dan sebagainya, semua dipukuli menjadi bengkok dan rusak.
Di pintu supermarket, Aziz dan Kadir berdiri di samping, wajah mereka terlihat buruk, hidung mereka memar dan muka bengkak, sudut bibir berdarah, sangat jelas mereka terluka. Kedua pria itu mencoba menghentikannya, tetapi ada dua preman berambut kuning, maju ke depan menginjak dan menendang mereka jatuh ke lantai. "Jangan pukul, tolong jangan pukul lagi. Bagaimana saya menjalankan bisnis?" Aziz sangat sedih dan mengucurkan air mata. Supermarket Warun, adalah upayanya, dibuat seperti itu, bagaimana tidak menyakiti hatinya. Dan dia juga telah berjanji kepada Fernando akan menjalankan supermarket dengan baik, tetapi hanya beberapa hari, ini terjadi, dia tidak dapat menjelaskan pada Fernando. "Brengsek, tidak mau bayar hutang, apa salahnya menghancurkan supermarketmu?" Preman berambut kuning menendang lagi ke perut Aziz, ia kesakitan sampai memegang perutnya, wajah kesakitan terlihat sampai mengeluarkan air mata. "Sakit, tep tep tep." Terdengar suara langkah kaki seorang remaja, melangkah datang. Remaja itu melihat situasi di supermarket, wajah tanpa ekspresi, hanya mengeluarkan aura dingin di matanya. Dia adalah Fernando. "Pak Fernando, Pak Fernando." Melihat Fernando, Aziz dan Kadir yang tergeletak merangkak, bangun dari lantai menghampiri Fernando. "Pak Fernando, bagaimana sekarang? Supermarket dibuat seperti ini, bagaimana melanjutkannya?" Aziz mengatakan, merasa sangat malu, merasakan dirinya telah mengkhianati kepercayaan Fernando. "Hei, ada yang datang." Dua preman berambut kuning yang berada pintu, melihat Fernando, meremehkannya, dan memperingatkan. "Bocah, jangan ikut campur. Membayar hutang, adalah hal yang wajar, minggir sana." Fernando tidak berbicara, wajahnya mengeluarkan aura yang lebih dingin, dan beranjak satu langkah. Siu, dia, bergerak begitu cepat berubah menjadi bayangan hitam. Kemudian, Fernando secara tiba-tiba muncul di depan dua preman berambut kuning. Cepat sekali, pupil dua preman itu menyusut, wajahnya berubah, mengangkat tongkat besi di tangan dan ingin memukulnya. Bang, bang, terdengar dua kali suara keras. Dua preman itu, baru mengangkat tongkat besi, sudah ditendang terbang oleh Fernando. Gedebuk, dua suara terdengar, dua orang itu terlempar ke lantai, mulutnya penuh dengan darah, dan menyemburkan darah keluar, wajahnya langsung terlihat muram. "Sakit, oh tidak, bocah, beraninya kau mau memukulku, apakah kamu tahu siapa aku?" Dua orang itu mengeluh, merasa ususnya mau putus, organ tubuhnya terasa sakit luar biasa. Pandangan Fernando tetap dingin. Dia masih tidak berbicara, melangkahkan kaki, masuk ke supermarket. Fernando malas berkomunikasi dengan orang-orang ini, langsung menekan mereka dengan kekerasan, kemudian baru berbicara tentang hal lain. Siu, bayangan hitam Fernando, seperti hantu, masuk ke supermarket. Bang bang bang. Kemudian, terdengar suara keras pukulan tinju mengenai tubuh. Hebat sekali. Keahlian Pak Fernando, ternyata sangat menakutkan. Apa yang terjadi selanjutnya, membuat Aziz dan Kadir, melongo, tertegun. Di supermarket, tidak bisa melihat Fernando, hanya bisa menangkap bayangan gelap, bergerak dengan cepat. Setiap kali bayangan bergerak ke suatu titik, terdengar suara satu preman meratap di lantai. "Oh, apa itu? Sakit sekali. Di mana orangnya?" Jeritan dan ratapan terus-menerus terdengar. Belum sampai 2 menit, belasan preman yang tadinya sangat kejam, semua berwajah pucat, jatuh ke lantai, atau memegang perutnya, atau memegang bahunya, atau memegang lututnya. Setiap orang, meratap, dan sudah tidak bertenaga untuk bertarung. Siwu, bayangan Fernando, muncul lagi di pintu supermarket. "Pak Fernando, apakah kamu baik-baik saja? Pak Fernando, apakah kamu terluka?" Aziz dan Kadir bergegas, dan khawatir. "Beberapa ikan dan udang bau tidak pantas menyakitiku." Fernando melambaikan tangannya, bicara datar. "Bocah, beraninya kau mengatakan kita ikan dan udang bau." Preman berambut kuning yang ditendang sebelumnya, menatap dengan kejam pada Fernando, "Apakah kamu tahu siapa kami?"
Bersambung ke bab 288. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa.